Bathi Mulyono tidak hanya seorang preman biasa. Ia adalah ketua Yayasan Fajar Menyingsing, sebuah organisasi massa yang mengumpulkan ribuan residivis dan pemuda di Jawa Tengah. Organisasi ini mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam, Ketua DPRD Jawa Tengah Widarto, dan pengusaha Sutikno Widjojo. Dengan restu dari elit penguasa daerah, Bathi mengelola bisnisnya yang mencakup jasa broker dan pengelolaan lahan parkir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Keterkaitan antara elit dengan para preman tidak hanya terbatas pada urusan bisnis semata. Para preman juga dimanfaatkan sebagai kelompok milisi yang diaktifkan saat musim kampanye pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang kisah seorang preman yang lolos dari operasi gelap Petrus Soeharto. Pada suatu malam di bulan Juli tahun 1983, Bathi Mulyono mengemudikan mobil Toyota Hardtop melintasi Jalan Kawi Kota Semarang. Tiba-tiba, dua motor dengan cepat menyalipnya sambil terdengar suara keras tembakan. Dari pistol pengemudi motor tersebut, dua peluru menembus bodi mobilnya, namun Bathi berhasil lolos dari bahaya tersebut tanpa cedera serius. Tanpa ragu, ia menginjak pedal gas dan melarikan diri ke kegelapan malam. Penembaknya lenyap tanpa jejak. Insiden itu menjadi titik balik bagi Bathi. Sejak malam itu, ia menghilang dari pandangan, meninggalkan rumahnya meskipun istrinya, Siti Nurhayati, sedang hamil tua. Bathi memilih untuk menyembunyikan diri dari operasi Petrus, sebuah upaya pemerintah untuk memberantas premanisme dengan tindakan-tindakan yang seringkali di luar proses hukum. Dia hidup berpindah-pindah dan bersembunyi di Gunung Lawu sejak pertengahan tahun 1983. Baru pada tahun 1985, setelah operasi Petrus mereda, Bathi berani turun dari Gunung Lawu. Keputusannya untuk bersembunyi ternyata menguntungkan. Banyak dari mereka yang dituduh sebagai preman tewas tanpa melalui proses pengadilan, tetapi Bathi berhasil bertahan dari nasib serupa. Bathi Mulyono tidak hanya seorang preman biasa. Ia adalah ketua Yayasan Fajar Menyingsing, sebuah organisasi massa yang mengumpulkan ribuan residivis dan pemuda di Jawa Tengah. Organisasi ini mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam, Ketua DPRD Jawa Tengah Widarto, dan pengusaha Sutikno Widjojo. Dengan restu dari elit penguasa daerah, Bathi mengelola bisnisnya yang mencakup jasa broker dan pengelolaan lahan parkir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Keterkaitan antara elit dengan para preman tidak hanya terbatas pada urusan bisnis semata. Para preman juga dimanfaatkan sebagai kelompok milisi yang diaktifkan saat musim kampanye pemilu. Partai Golongan Karya, Golkar, yang menjadi pilar politik rezim Orde Baru, sering menggunakan jasa para preman untuk menggerakkan massa dan memastikan kelancaran kampanye mereka. Bathi dan rekan-rekannya merupakan salah satu kelompok yang diikutsertakan oleh Golkar dalam kampanye pemilu 1982. Tugas mereka adalah untuk memprovokasi massa yang sedang menghadiri kampanye Partai Persatuan Pembangunan, PPP, di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Insiden ini dikenal sebagai peristiwa lapangan Banteng, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan beberapa orang ditangkap atas tuduhan kerusuhan. Saya mengenakan jaket kuning dan kaos hijau di dalamnya. Demikian yang dikenang oleh Bathi Mulyono. Meskipun terlibat dalam insiden tersebut, Bathi dan rekan-rekannya tidak pernah diusut secara hukum. Ali Muertopo kemudian dituduh terlibat dalam peristiwa tersebut, dan tidak lama kemudian, Presiden Soeharto mencopotnya dari jabatannya. Ian Wilson dalam bukunya, Problems of Democratization in Indonesia, Elections, Institutions and Society, menjelaskan bahwa keterlibatan preman dalam dunia politik memiliki akar yang dalam sejarah Indonesia. Bahkan, Jenderal Nasution pernah memanfaatkan jasa mereka untuk menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen. Robert Tripp juga menunjukkan bahwa keterlibatan bandit dalam politik dimulai sejak zaman revolusi kemerdekaan.
Meskipun memiliki keterikatan politik tertentu pada zaman operasi, Petrus tidak menjamin keselamatan seorang preman. Tokoh sebesar Bathi Mulyono pun tetap menjadi target eksekutor. Sejumlah pimpinan organisasi preman juga ditangkap dan dibunuh tanpa ada yang mengetahui keberadaan mayat mereka. Tokoh-tokoh dari preman, yang merupakan jaringan Fajar Menyingsing, seperti Edi Menpor dan Agus TGW, telah lebih dulu disingkirkan. Keluarga mereka ditinggalkan tanpa tahu kemana harus mencari atau mengadu. Pada 10 Juli 1983, halaman Minggu Koran Merdeka secara khusus menggambarkan penderitaan yang dialami istri kedua dari salah satu pimpinan preman Jakarta tersebut. Awal dari kisah kelam ini terjadi ketika Letkol M. Hasbi, Komandan Kodim di Yogyakarta, melancarkan Operasi Pemberantasan Kejahatan, OPK. Operasi ini diklaim hanya untuk melakukan pencatatan terhadap para pelaku kriminal. Namun, di Yogyakarta, tindakan yang dilakukan oleh M. Hasbi melebihi dari sekedar pencatatan. Para pelaksana operasi tanpa ragu menembak mati siapapun yang mereka anggap sebagai bagian dari gabungan anak liar atau gali. Berita yang terpublikasi pada masa itu hampir secara menyeluruh menampilkan penemuan mayat-mayat yang memiliki tato, dengan luka tembak di dada atau kepala. Setiap harinya, di berbagai kota, hampir dipastikan ada penemuan mayat yang tangan terikat atau ditempatkan dalam karung yang ditinggalkan di depan toko, tepi sungai, atau di semak-semak. Menurut laporan media yang diterbitkan pada awal Januari 1983, Kodam Jaya memulai operasi celurit sebagai bagian dari upaya pemberantasan kejahatan. Operasi ini dipimpin langsung oleh Pangkop Kamtib Sudomo. Menurut pernyataan Sudomo dalam Sinar Harapan pada tanggal 27 Juli 1983, operasi ini tidak hanya bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melakukan inventarisasi atau pencatatan terhadap nama-nama mereka. Berita yang muncul di media massa menunjukkan perbedaan pendapat yang mencolok. Kepala Bakin Yoga Soegama mengatakan bahwa tidak perlu dipermasalahkan kematian para penjahat secara misterius. Sementara mantan Wakil Presiden Haji Adam Malik mengecam aksi penembakan misterius tersebut. Jangan mudah langsung menembak penjahat kasar tanpa proses pengadilan, dan bila perlu diadili hari ini dan besok dieksekusi mati. Ini harus mengingatkan kita bahwa kita adalah negara hukum, kata Adam Malik dengan keras, menekankan bahwa upaya yang melanggar hukum akan mengancam keberlangsungan negara. Isu Petrus yang awalnya dilakukan secara tersembunyi akhirnya tersebar luas di masyarakat dan menarik perhatian dari komunitas internasional. Organisasi seperti Amnesty International mengkritik kekejaman dalam pembunuhan tersebut, namun surat protes Amnesty International dianggap tidak dihiraukan oleh pemerintah. Menurut Yoga Sugama, pembunuhan terhadap para preman merupakan hal yang lebih penting daripada mempertanyakan kematian misterius para penjahat dan masalah-masalah prinsipil yang diperdebatkan, seperti yang dilaporkan dalam Harian Gala pada tanggal 25 Juli 1983. LB Moerdani, yang disebut-sebut sebagai salah satu otak dari Operasi Petrus, mengklaim bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh konflik antar geng. Sementara Benny, seorang pejabat yang terlibat, membela bahwa pembunuhan-pembunuhan itu tidak melibatkan anggota ABRI. Di sisi lain, dalam autobiografi, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, Soeharto memberikan alasan lain untuk Petrus, yaitu sebagai upaya untuk mengurangi kejahatan dengan menciptakan efek jera yang maksimal. Dengan sendirinya kita harus melakukan perlakuan, tindakan yang tegas. Tindakan tegas seperti apa? Ya, harus menggunakan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan berarti langsung dengan menembak. Begitu saja. Tetapi bagi yang melawan, mau tidak mau harus ditembak. Karena jika mereka melawan, maka mereka akan ditembak. Kemudian mayatnya dibiarkan begitu saja. Tujuannya adalah untuk shock terapi, yaitu terapi kejut. Ini agar orang banyak memahami bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bertindak dan bisa mengatasinya, kata Soeharto kepada Ramadan KH. Setelah berbagai pendapat saling bertentangan di masyarakat dan tekanan dari dunia internasional, pemerintah Orde Baru akhirnya menghentikan operasi tersebut sepenuhnya pada tahun 1985.
Mulai dari awal dilaksanakan pada akhir 1982 hingga berakhir, dilaporkan ada lebih dari 1.000 korban tewas. Menurut data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Kontras, puncak jumlah korban Petrus terjadi pada tahun 1983 dengan mencapai 781 orang tewas.